saya harus menjalani pengobatan yang saya lalui yang sudah lumayan cukup panjang. Namun di sisi lain juga orang tua saya berada jauh dari saya, tidak bisa menemani saya di sini karena situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan mereka berpergian, dan saya pun tidak bisa mengunjungi mereka di situasi seperti saat ini. Ya, mungkin di tahun ini selain pandemi corona, sebagaimana semua pada tahu ya kan, Franklin kena stroke gitu, terus juga ada masalah di jantungnya. Terus karena kondisi seperti itu juga sekarang Franklin nggak bisa kerja. Tantangan yang paling terbesar, pergumulan yang paling terbesar saya pribadi adalah iman dan keluarganya. Iya benar, itulah tantangan itulah yang kami rasakan. Namun selain dari kerenan kami, di sini kami juga merasakan tantangan di mana pandemi ini mempengaruhi akan ekonomi kami juga. Ya, kita tahu selain kesehatan yang juga yang berdampak secara ekonomi kami pun sangat mengalami dampak daripada keadaan sekarang ini. Ya, kita tahu kemarin suami saya dari pekerjaannya sempat dia dari awal corona dia sudah mengalami penurunan daripada penghasilan, hingga pada akhirnya dia harus benar-benar tidak mendapatkan penghasilan bahkan pekerjaan. Secara pribadi saya melihat bahwa COVID-19 ini sesuatu yang tidak pernah dialami. Saya pun nggak pernah mengalami hal ini, dan akibat-akibatnya tidak pernah terbayangkan. Dan ketika hal ini terjadi, saya melihat ataupun saya pun secara pribadi sebagaimana yang lainnya juga sangat khawatir dan sangat menjadi suatu momok yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena penyakit yang saat ini belum ada obatnya, tidak ada untuk cure-nya, itu tidak tahu mau apa. Jadi semuanya hanya uji coba. Dan kita pun walaupun kita beriman, tetapi namanya masih manusia, tetap saja khawatir. Ya, itu yang saya alami. Khawatir dengan jangan-jangan saya kena COVID. Jangan-jangan saya sudah terakhir hidup tahun 2020 ini karena COVID. Itu yang saya secara pribadi alami, dan itu yang menjadi ketakutan saya. Tapi puji Tuhan ya, walaupun dalam keadaan yang berat, pergumulan yang berat yang kami lalui bersama, di tengah-tengah keadaan tersebut kami berusaha sekeluarga untuk tetap datang kepada Tuhan. Di dalam doa kami berusaha berdoa bersama, karena di dalam doa tersebut kami yakin percaya Tuhan akan memampukan kami. Jadi walaupun dalam keadaan susah dan berat, kami hanya berusaha mempercayai bahwa kami memiliki Tuhan yang lebih besar, yang akan dapat menolong kami. Ya, dalam kesempatan ini kami sekeluarga ingin mengucapkan banyak terima kasih, walaupun situasinya susah, tapi berkat dukungan terutama doa ya yang dilayangkan untuk kami sekeluarga, untuk Franklin, dari jemaat orang tua, dari teman-teman, dari saudara-saudara yang lain gitu. Jadi seperti kita tahu, Tuhan mendengar doa umat-umatnya gitu. Dan juga banyak sekali dukungan dan bantuan yang kita terima juga gitu. Kadang-kadang misalnya saya bentrokan schedule dokter dengan mesti antar anak-anak sekolah gitu. Jadi terus kayak kadang-kadang mesti daftar ke sana, itu semua tuh Tuhan kirimkan malaikat gitu untuk membantu, mempermudah gitu, biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini adalah karena berkat Tuhan dan kasih-Nya kepada saya, sehingga saya bisa
diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit ini, terutama pengobatan saya. Begitu juga atas dukungan dari keluarga, orang tua, sahabat, dan teman-teman yang selalu mendoakan saya, yang selalu mendukung saya, memberikan saya inspirasi dan nasihat, sehingga saya bisa menjalani hari-hari saya dengan baik dan lebih positif. Ya, memang sesuatu hal yang tidak dapat kita lakukan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi dalam segala sesuatunya, kita ataupun saya sendiri cuma berharap pada satu hal, yaitu hanya berdoa saja. Kita nggak bisa bikin apa-apa kok. Apa sih yang kita bisa lakukan? Dokter saja pada meninggal, ya, karena memang tidak ada yang bisa kita lakukan. Tetapi puji Tuhan, kita masih mempunyai Tuhan, ya, Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Dia sanggup menolong, dan itu sejak awal. Apapun yang kami alami, saya alami, selalu berharap hanya pada Tuhan saja, dan Dia pasti membuka pintu-pintu yang lainnya. Walaupun saya nggak tahu bagaimana nantinya, ya, tetapi dalam hal ini saya sangat percaya, dan itu tidak pernah saya lepaskan di dalam doa keluarga dan lain sebagainya, agar supaya walaupun saya secara pribadi adalah orang yang percaya sama Tuhan, tetapi saya minta supaya jangan dengan disaster yang kita hadapi ini, iman saya hilang. Saya kehilangan iman, atau saya lemah iman melihat keadaan. Kita bersyukur Franklin bisa melalui masa kritis. Maksudnya Tuhan masih kasih kesempatan dia untuk tetap sama-sama kita. Terus juga kita bersyukur melalui peristiwa ini kita bisa lihat bagaimana Tuhan tuh memanjangkan tangan gitu untuk membantu kita sekeluarga. Dan bersyukur juga anak-anak, mereka cukup mandiri, mereka selalu membantu. Jadi banyak sih yang mesti disyukuri. Saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya nafas kehidupan kepada saya, sehingga saya masih bisa bernafas dengan baik, dan juga saya masih bisa beraktivitas dengan normal, sehingga saya bisa berbicara di depan saudara semua. Begitu juga saya bersyukur karena saya memiliki Tuhan memberikan saya keluarga, teman-teman yang sangat baik, yang memberikan saya motivasi selalu dan kehangatan yang membuat saya selalu ingin mengucap syukur kepada Tuhan dan bisa melewati proses pemulihan ini dengan baik dan lancar. Walaupun terkadang dalam pengobatan saya ada kendala, namun Tuhan masih memberikan jalannya dan selalu memimpin bahwasannya pengobatan saya akan berjalan dengan lancar dan baik. Sangat banyak sebenarnya ucapan syukur yang kami mau sampaikan kepada Tuhan. Pertama-tama kami bersyukur ketika dalam keadaan pandemi sekarang ini begitu banyak orang-orang mengalami sakit penyakit oleh karena virus ini. Namun kami sangat bersukacita, sangat bersyukur di mana kami selama keadaan virus corona ini kami sekalipun tidak pernah mengalami suatu keadaan yang sakit. Dan selain itu dalam kehidupan kami, dalam perekonomian kami yang sudah dibilang sangat sulit pun tidak sebenarnya. Ya Tuhan masih berkati kami, masih cukupkan kebutuhan kami. Di mana dalam keadaan walaupun ekonomi kami sudah sangat menurun, tapi satu hal yang kami masih rasakan adalah sukacita bersama keluarga kami. Kami masih merasakan kedamaian dalam rumah tangga. Kami masih bisa merasakan persekutuan dalam rumah tangga, seperti kami masih tetap berhubungan dengan Tuhan, dapat mengikuti ibadah segala macam, yang mana semua itu menguatkan iman kerohanian kami, sehingga penderitaan kami yang lain, kesusahan kami yang lain, yang mungkin buat orang lain itu adalah
kesusahan yang berat, tapi karena kami lalui bersama dengan Tuhan, kami sungguh seperti tidak merasakan kesusahan itu. Jadi saya pribadi ucapan syukur saya kepada Tuhan, saya selalu dilindungi, diberkati. Selama pandemik ini memang saya lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang banyak. Sebagai contoh kecil aja, saya melakukan pekerjaan di proyek Ombudsman waktu itu, dan itu saya berinteraksi dengan banyak orang. Puji Tuhan ya, memang kami dalam satu proyek itu tidak pernah ada yang sakit flu sama sekali, karena memang satu, yang pertama saya pribadi merasa perlindungan Tuhan selama pandemik ini luar biasa terhadap saya pribadi. Terlalu banyak dan luar biasa. Saya kira ucapan syukur saja dengan kata-kata tak cukup. Saya nggak tahu apa lagi yang saya bisa lakukan. Tapi luar biasa. Manakala orang-orang kesulitan di dalam pekerjaan ekonomi, saya merasa Tuhan memberkati saya dan keluarga saya luar biasa. Saya katakan luar biasa. Mau segi ekonomi, kesehatan pun demikian. Bayangkan, saya dan tante sakit kena COVID. Ya. Tidak perlu masuk rumah sakit. Saya periksa swab, tidak bayar. Semuanya yang ditakutkan itu tidak terjadi. Dan walaupun positif, tetapi kami bisa lalui semuanya tanpa kekurangan apapun, berkat doa-doa dan juga pertolongan daripada. Jadi kami tetap saja tidak ada kekurangan, walaupun kami harus isolasi mandiri, ya, tapi semuanya berpenuh sampai kami sembuh. Hingga saat ini puji Tuhan, kita tetap merasa sangat terberkati. Harapan saya di tahun 2021 tentunya iman saya mudah-mudahan Tuhan menambahkan dari tahun 2020 naik lagi 1 poin. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Tuhan selalu membimbing saya sebagai kepala rumah tangga, mendidik anak yang sudah dipercayakan kepada Tuhan, tentunya Ian, juga dibantu oleh istri saya. Mudah-mudahan Tuhan selalu mendengar doa keluarga kami, diberikan kesetiaan yang luar biasa terhadap Tuhan. Saya berharap saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjadi orang yang lebih bersabar, terutama dalam mendidik anak dan mendampingi suami, dan terutama lebih dekat dan lebih banyak memberikan waktu untuk Tuhan. Itu harapan kami. Kalau dari kita sih udah pasti harapannya Franklin bisa balik normal, bisa sesimpel tahun seperti sedia kala. Tapi ya balik lagi semuanya tergantung kerjaan Tuhan gitu. Terus ya kita juga berharap pandemi ini juga bisa teratasi, karena ya kita lihat juga sih ya banyak yang menderita gitu dan terkena imbas karena pandemi corona ini. Ya, itu sih harapan Nanti adalah saya berharap Tuhan memberikan saya kesehatan yang sempurna pertama, dan juga situasi pandemi ini kembali normal menjadi seperti dulu lagi, sehingga suasana di tahun ke depan ini adalah suasana yang seperti dulu lagi, kita bisa berkumpul kembali lagi di gereja, bisa bermain pingpong, bisa malam mingguan, bisa makan-makan bersama-sama tanpa harus menggunakan masker, tanpa harus menjaga jarak, sehingga rasa hangat atau rasa kekeluargaan yang dulu yang pernah ada bisa terjalin lagi nanti di tahun kedepannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, harapan saya secara pribadi sebenarnya
biarlah COVID ini cepat berlalu. Itu yang pertama. Karena kalau terlalu berkepanjangan, saya tidak tahu berapa banyak akan menelan korban lagi. Bukan hanya korban jiwa, tetapi dalam segi ekonomi dan sendi-sendi kehidupan lainnya. Ya. Tetapi ada satu juga harapan. Artinya di sini saya melihat suatu hal yang positif, di mana mari kita mengambil kesempatan di dalam masa pandemik ini, karena banyak orang ragu, banyak orang yang cemas. Saatnya kita menginjil, saya kira. Ya, tidak ada cara lain. Saatnya kita menginjil, saatnya kita menyesuaikan dengan keadaan yang new normal. Artinya kita tidak bisa hidup seperti masa yang lalu, tapi kita memperbaiki dengan suatu suasana, metode yang baru. Tetapi hal yang harus kita gandakan juga, semakin cepatnya teknologi ini, maka pekabaran, penginjilan untuk menginjil, menyampaikan firman Tuhan, di mana sekarang ini ibaratnya pasar itu terbuka, ya, lagi terbuka sekarang, kesempatan yang baik untuk kita gunakan, karena banyak orang yang rindu untuk mendengarkan akan Injil kebenaran, Injil keselamatan. Itu yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Dan mengakhiri semuanya, saya mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan berkati.